Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep dan Prinsip Integrasi Ilmu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Elpara Maida Yuswadi, lalu ada teman saya Syafina Salsadila, Nur Halimah, Melati Reza, dan Salsabila. Nah, di sini saya akan memberitahu apa itu integrasi. Integrasi secara bahasa berarti penyatuan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam KBBI, integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, secara harfiahnya, integrasi berlawanan dengan pemisahan. Suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang kehidupan dalam kotak-kotak yang berlainan. Jadi, bisa dirangkumkan bahwa integrasi adalah salah satu bentuk interaksi antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah, integrasi ilmu adalah suatu upaya umat Islam untuk tidak tenggelam dalam dihotmi. Dihotmi ilmu itu adalah suatu penyakit yang harus disingkirkan karena akan menyebabkan masuknya paham-paham sekuler yang ada dalam umat Islam. Dengan menganut paham dihotmi tersebut, maka umat Islam akan selalu terbawa ke dalam paham sekularisme yang menyesatkan. Jadi integrasi ilmu agama dan ilmu umum adalah sebuah upaya untuk meleburkan polarisme antara agama dan ilmu yang diakibatkan pola pikir pengkutupan antara agama sebagai sumber kebenaran serta ilmu sebagai sumber kebenaran yang independen, dengan tujuan memadukan, tidak harus menyatukan atau bahkan mencampur aduk. Jenis-jenis ilmu menurut Islam, ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ilmu bersifat materi, yang kedua itu ilmu bersifat non-materi. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ilmu fardu ain, yaitu cara perbuatan amal yang wajib, contohnya seperti puasa yang benar, wudhu yang benar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ilmu fardu kifayah, yaitu yang membahas tentang dunia, contohnya seperti kedokteran, terus hitung-hitungan tentang jual beli dan lain sebagainya. Saya Nur Halimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pentingnya integrasi ilmu. Nah, kalian harus tahu dulu makna dari integrasi itu apa. Menurut Muhanji, yaitu integrasi diartikan sebagai integrate atau to join to something else as so to form a whole. Yang berarti bergabung antara sesuatu yang lain menjadi keterpaduan. Nah, kalian udah tahu kan integrasi itu apa? Nah, integrasi ini berarti dimaknai dengan penggabungan antara disiplin-disiplin ilmu. Nah, konsep dan pentingnya integrasi ilmu ini dilatar belakangi atau disebabkan adanya arus sekularisme dari barat. Nah, sekularisme itu apa sih? Sekularisme ini menurut Ensiklopedia Islam yang berarti sistem aliran atau suatu doktrin yang mempraktikkan bahwa ilmu pengetahuan dengan agama itu terpisah. Nah, maka dari itu terpisahnya ilmu dan agama ini. Maka Islam mewujudkan untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dan juga agama sehingga terbentuknya konsep dan pentingnya integrasi ilmu ini. Nah, kan kita kepengen tuh ya namanya konsep dan pentingnya integrasi itu bersifat konstruktif. Apa sih konstruktif itu? Konstruktif itu bisa dimaknai sebagai suatu upaya yang menghasilkan kontribusi baru untuk sains dan juga agama. Nah, yang tidak bisa dilakukan jika terpisah. Nah, di sini kita ambil contoh teori dari proses terbentuknya bumi. Nah, jika kita kaitkan dengan konsep dan pentingnya integrasi ilmu, maka proses terbentuknya bumi itu kan menurut sains itu teori nebula, kabut nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1776. Nah, teori kabut nebula itu gimana sih berasalnya? Kan berasalnya katanya bumi ini sebelumnya
sebuah kumpulan gas atau asap yang memutar-mutar. Nah, maka terbentuknya bumi gitu. Nah, jika di dalam surat Al-Fussilat ayat 11, di mana Allah menciptakan bumi sebelumnya itu berasal dari asap. Nah, maka dari itu kita nih harus tahu konsep dan pentingnya integrasi ilmu itu apa. Jadi kita ini sebagai guru kan, jadi ngejelasin ilmu pengetahuan sebisa mungkin kita jelasin juga dan kita kaitkan dengan agama. Apalagi kan kalau menurut teori-teori pengetahuan itu kadang belum bisa dipercaya kan. Nah, kalau Al-Quran ini udah pasti kebenarannya 100%. Jadi nggak bisa diragukan lagi kalau ilmu dari agama. Maka dari itu kita harus adanya konsep dan pentingnya integrasi ilmu. Saya Nur Halimah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pentingnya integrasi ilmu. Nah, kalian harus tahu dulu makna dari integrasi itu apa. Menurut Muhanji, yaitu integrasi diartikan sebagai integrate atau to join to something else as so to form a whole. Yang berarti bergabung antara sesuatu yang lain menjadi keterpaduan. Nah, kalian udah tahu kan integrasi itu apa? Nah, integrasi ini berarti dimaknai dengan penggabungan antara disiplin-disiplin ilmu. Nah, konsep dan pentingnya integrasi ilmu ini dilatar belakangi atau disebabkan adanya arus sekularisme dari barat. Nah, sekularisme itu apa sih? Sekularisme ini menurut Ensiklopedia Islam yang berarti sistem aliran atau suatu doktrin yang mempraktikkan bahwa ilmu pengetahuan dengan agama itu terpisah. Nah, maka dari itu terpisahnya ilmu dan agama ini. Maka Islam mewujudkan untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dan juga agama sehingga terbentuknya konsep dan pentingnya integrasi ilmu ini. Nah, kan kita kepengen tuh ya namanya konsep dan pentingnya integrasi itu bersifat konstruktif. Apa sih konstruktif itu? Konstruktif itu bisa dimaknai sebagai suatu upaya yang menghasilkan kontribusi baru untuk sains dan juga agama. Nah, yang tidak bisa dilakukan jika terpisah. Nah, di sini kita ambil contoh teori dari proses terbentuknya bumi. Nah, jika kita kaitkan dengan konsep dan pentingnya integrasi ilmu, maka proses terbentuknya bumi itu kan menurut sains itu teori nebula, kabut nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1776. Nah, teori kabut nebula itu gimana sih berasalnya? Kan berasalnya katanya bumi ini sebelumnya sebuah kumpulan gas atau asap yang memutar-mutar. Nah, maka terbentuknya bumi gitu. Nah, jika di dalam surat Al-Fussilat ayat 11, di mana Allah menciptakan bumi sebelumnya itu berasal dari asap. Nah, maka dari itu kita nih harus tahu konsep dan pentingnya integrasi ilmu itu apa. Jadi kita ini sebagai guru kan, jadi ngejelasin ilmu pengetahuan sebisa mungkin kita jelasin juga dan kita kaitkan dengan agama. Apalagi kan kalau menurut teori-teori pengetahuan itu kadang belum bisa dipercaya kan. Nah, kalau Al-Quran ini udah pasti kebenarannya 100%. Jadi nggak bisa diragukan lagi kalau ilmu dari agama. Maka dari itu kita harus adanya konsep dan pentingnya integrasi ilmu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah tentang konsep integrasi ilmu ini. Nah,
langkah-langkah menurut Ismail Raji Al-Faruqi sebagai tokoh pembaharuan Islam, di mana untuk mencapai ide itu, pertama kita itu harus menguasai disiplin ilmu modern dan juga survei disiplin ilmu. Nah, yang pertama itu penguasaan disiplin ilmu modern. Nah, kita ini kan sebagai manusia yang hidup di era udah modern nih, jadi kita ini harus bisa menyatukan sebuah prinsip atau metodologi problem-problem atau tema-tema yang ada di dalam kehidupan sekarang ini dengan agama. Nah, untuk yang kedua yaitu survei disiplin ilmu. Apa sih survei disiplin ilmu? Survei disiplin ilmu ini dimaksudkan bahwa survei kita itu harus menyurvei secara menyeluruh nih ilmu-ilmu yang sudah ditulis, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama ini, tentang asal-usul apapun dari ilmu itu. Nah, sehingga terbentuknya karya yang penting buat masyarakat gitu. Maka dari itu kita ini Islam harus bisa dan harus mempelajari ilmu pengetahuan, sains, dan juga agama. Apalagi kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis itu ilmunya itu udah bersifat mutlak, murni, benar-benar murni wahyu dari Allah SWT. Tidak ada campur tangan manusia yang mengubah-ubah isi dari Al-Quran tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dan ruang lingkup integrasi ilmu dan agama. Integrasi dipahami sebagai usaha pemaduan antara ilmu dan agama. Perpaduan atau keterpaduan integrasi di sini tidak dimaksudkan sebagai pencampur adukan antara ilmu dan agama, karena entitas masing-masing tetap ada dan dijaga. Identitas dan watak dari keduanya antara ilmu dan agama tidaklah hilang. Jadi, integrasi adalah upaya memposisikan ilmu dan agama secara sehat dan konstruktif, dalam arti kontributif bagi kemajuan ilmu dan agama. Bukan ayatisasi dengan cara mencocok-cocokkan ayat-ayat Al-Quran dengan temuan-temuan sains modern. Untuk lebih memperjelas makna integrasi, adapun pandangan para pakar mengenai hubungan ilmu dan agama yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 mazhab sebagai berikut, yaitu yang pertama, pandangan yang mempertentangkan antara ilmu dan agama. Keduanya dianggap saling berlawanan, bahkan saling bermusuhan. Pandangan ini dinamai dengan mazhab konflik. Yang kedua yaitu pandangan yang menempatkan ilmu pada satu wilayah dan agama pada wilayah yang lain. Keduanya tidak ada keterkaitan dan hubungan karena masing-masing berjalan sendiri. Pandangan ini dikenal dengan mazhab independen. Yang ketiga yaitu pandangan yang melihat ada keterkaitan dan hubungan antara ilmu dan agama. Keterkaitan ini dianggap penting karena kesadaran bahwa keduanya bisa saling memberikan pengaruh. Pandangan ini disebut dengan mazhab dialog atau kontak. Lalu yang keempat ada pandangan yang menekankan pertemuan dan keterpaduan pada akar, yaitu asumsi metafisis keilmuan menyangkut alam yang menjadi objek kajian ilmu. Prinsip dan nilai dasar integrasi ilmu. Prinsip utama bagi terintegrasinya ilmu-ilmu umum dan agama menurut Mulyadi Kartanegara, konsep tauhid, yaitu seperti yang dikembangkan oleh Mullah Sadra dalam pandangannya tentang kesatuan wujud. Karena wujud itu satu, maka status ontologis objek-objek ilmu, baik yang fisik maupun yang non-fisik menjadi sama. Terjadinya integrasi pada aspek-aspek ilmu yang lain, diantaranya integrasi di bidang sumber ilmu. Kemudian dalam pandangan Al-Quran, dasar interpretasi dari semua bentuk ilmu adalah tauhid. Dalam arti ia dikembangkan dalam bingkai dan spirit tauhid. Al-Faruqi
meletakkan fondasi epistemologinya pada prinsip tauhid yang terdiri 5 macam kesatuan, yaitu yang pertama keesaan, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Tuhan itu satu dan Dia esa. Yang kedua, kesatuan ciptaan, bahwa semesta yang ada ini baik yang material, psikis, spasial, biologi, sosial maupun estetis adalah kesatuan yang integral. Yang ketiga, kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Kebenaran bersumber pada realitas, dan jika semua realitas berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Dan yang keempat, kesatuan hidup. Dalam Al-Quran, khususnya 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5, disinyalir secara tegas bahwa ilmu mesti tidak dipisahkan dari Sang Pencipta, tetapi harus selalu terkait erat dengannya agar dapat mencapai kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan di akhirat.